Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan cerita yang berjudul Permainan Haram Ibu dan Suamiku. Buat para pendengar setia Ara Cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Astagfirullah. Susi yang terbangun karena merasakan udara yang begitu dingin segera meraih selimut dan menutupi tubuhnya. Sudah bangun, manis? Kamu siapa? Susi yang masih setengah mengantuk menatap pria bertelanjang dada di sampingnya. Loh, kok tanya? Bukannya semalam kamu minta nambah? Susi menepis tangan pria bermata sipit yang berusaha menjawil dagunya. Kalau galak begini om tambah suka. Melihat pria asing yang entah bagaimana bisa ada di tempat tidurnya, Susi semakin merapatkan selimut. Kepalanya yang terasa berdenyut mencoba mengingat sesuatu. Berharap ia hanya sedang mimpi yang sangat buruk. Sepertinya kamu kedinginan sampai menggigil begitu. Sini, om peluk. Lepas. Susi mendorong tubuh pria berkepala pelontos yang menyentuh bahunya. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah ribut. Mami. Susi yang seluruh tubuhnya dibalut selimut segera turun dari tempat tidur dan berlari ke arah pintu kamar yang terbuka. Kenapa sayang? Apa Om Ahong kasar padamu? Untari menyambut Susi yang langsung menghampur ke dalam pelukannya. Mih, tolong jelaskan mengapa laki-laki ini ada di kamarku? Tanya Susi dengan bibir bergetar. Seiring dengan butiran bening di sudut matanya yang mulai mengembang. Kamarmu? Ini kamar Mami sayang. Semua yang ada di sini milik Mami, termasuk dirimu. Untari tersenyum sambil melepaskan pelukan Susi. Perlahan wanita yang masih memakai baju dinas malam itu berjalan ke arah ranjang, tempat di mana pris bernama Om Ahong itu sedang memakai kemejanya. Bagaimana Om? Maaf kalau servisnya kurang memuaskan. Maklum barang baru, belum pengalaman. Untari menjatuhkan bokongnya ke dalam pangkuan Om Ahong. It's okay, Om puas sekali semalam. Pokoknya kalau Om kesini lagi harus dia yang layani. Jadi Mami? Susi membelalakan mata saat mendengar perkataan Untari dan Om Ahong. Sudahlah, sekarang lebih baik kamu mandi. Mulai hari ini dan seterusnya kamu harus sudah terbiasa menerima siapa saja yang ingin tidur denganmu. Untari tersenyum. Astagfirullah, Mami jahat. Susi setengah berlari menuju kamar mandi. Tak peduli beberapa kali terjatuh karena kakinya menginjak selimut yang ia pakai menutupi tubuhnya. Sesampainya di kamar mandi, Susi menyalakan shower, membiarkan tubuhnya dalam guyuran air. Sambil berteriak, ia menelungkupkan wajahnya di antara kedua lututnya, menangis sejadi-jadi sambil sesekali menggosok tubuhnya. Kamu tinggal pilih, jadi anak Mami atau foto-foto ini akan sampai kepada kedua orang tuamu. Oh iya, Mami dengar dari Sarah kalau orang tuamu seorang ustadz ya. Untari melemparkan beberapa lembar foto ke arah Susi yang sedang menyembunyikan wajah di antara kedua lututnya. Mami tega, apa salah saya pada Mami? Susi yang sejak tadi menahan amarah di dada mengangkat wajahnya yang sembab. Salah? Oh, kamu memang tidak punya salah, tapi Mami paling benci sama orang yang sok suci. Kamu pikir Mami tidak tahu bagaimana kamu sebenarnya? Kamu hamil di luar nikah, pernah diperkosa 4 orang laki-laki. Terus, apa bedanya kamu dengan anak-anak Mami di sini? Untari menarik kerudung di kepala Susi. Jangan, Mi. Susi berusaha merebut penutup kepalanya yang sedang diputar-putar ke udara oleh Untari. Kamu tak perlu lagi memakai ini. Siapkan dirimu untuk nanti malam. Untari melangkah menuju pintu, tak peduli dengan raungan Susi. Kalau kamu terus menangis, Mami akan panggil 4 laki-laki untuk... Kamu paham kan? Untari mengedipkan sebelah matanya sebelum tubuhnya hilang di balik pintu. Sar, kenapa kamu tega melakukan ini? Susi menatap Sarah yang datang dengan seorang wanita berdandan aneh yang sering warawiri keluar masuk rumah Untari. Aku melakukan ini karena kamu juga tega. Sarah tersenyum sinis. Aku tega padamu. Susi menghapus kasar air matanya. Kamu tega merebut Kang Ahmad dariku. Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan Kang Ahmad? Karena orang tuamu yang terhormat dan terpandang itu, Kang Ahmad jadi meninggalkan aku. Aku gak tahu soal ini. Kamu juga kan tahu alasan aku menikah dengan Kang Ahmad. Bahkan sampai sekarang, kami belum pernah berhubungan badan. Kalau tahu Kang Ahmad punya hubungan denganmu, aku pasti memilih kabur dari rumah.
Kenapa kamu gak cerita? Sudahlah, tak perlu dibahas lagi. Bikin tambah sakit. Sekarang nikmati saja dunia barumu. Sebagai pelacur. Kalian malah debat sih. Buruan nanti tamunya keburu datang. Ucap wanita setengah pria yang sedang mengeluarkan alat make up dari dalam kopernya. Mbak Sisil, mau ganti baju sendiri atau saya yang gantiin? Pria gemulai yang berdandan ala perempuan itu mendekati Susi. Sisil. Susi mengerutkan keningnya. Sekarang kamu sudah tidak punya hak lagi dengan nama Susi. Mulai malam ini kamu akan dikenal dengan nama Sisil, si kupu-kupu malam. Lebih gaulnya PSK atau Perek. Sarah terbahak. Mas, Mbak, kalau saya nggak mau ganti baju bagaimana? Susi menatap makhluk aneh yang sedang membentangkan gaun kurang bahan berwarna merah menyalah. Sih cuma menjalankan tugas dari Mami, tapi sayang saja kalau kamu menolak. Wanita yang sering dipanggil sis cinta tersenyum sambil menatap Sarah. Pemula emang gitu, suka banyak drama sis. Sarah mencebik. Pilihan ada di kamu. Tapi kalau kamu menolak, aku yakin pesantren milik ayahmu besok akan viral. Bisik Sarah. Mbak, jangan lepas kerudungku ya. Aku pakai baju punyaku saja. Susi memohon dengan suara parau. Is, kalau kamu pakai penutup kepala mana ada yang mau ngelirik kamu. Ya kecuali kalau yang datang ulama yang lagi hilaf. Udah, jangan bikin sulit pekerjaanku. Kamu itu kok aneh, mau dikasih enak kok nolak. Mbak, jangan. Susi menahan tangan berkuku panjang yang hendak menarik hijabnya. Kalau masih susah diatur, Mami gak main-main dengan ucapan Mami. Sekarang nurut sama si cinta. Atau kamu layani 4 anak buah Mami. Untari yang datang dengan 4 orang pria bertubuh kekar menghampiri Susi yang sedang mempertahankan hijabnya. Bukan saja anak buah Mami yang ngerjain kamu, tapi foto-foto itu akan sampai ke tangan orang tuamu yang terhormat itu. Untari menarik paksa kerudung Susi. Aku lebih baik mati daripada jadi Untari melayangkan tamparan di wajah pucat Susi. Anggap saja ini DP untuk orang yang berani melawan Mami. Sis, poles wajahnya, jangan sampai bekas tamparan Mami terlihat oleh pelanggan yang mau booking dia malam ini. Ucap Untari sambil meninggalkan kamar. Dengan langkah menunduk, Susi berusaha menurunkan gaun di atas lututnya. Puluhan pasang mata para tamu membuatnya benar-benar risih, apalagi saat udara ruangan mulai membekukan tubuhnya. Seumur hidup, ini pertama kali ia memakai pakaian yang sangat terbuka. Mata Mami memang tidak salah. Kamu sangat cantik dan seksi. Pokoknya kamu jangan bikin pelanggan Mami kecewa. Untari meremas tangan Susi yang malam ini tampil memukau. Mih, jangan malam ini ya. Susi mengangkat wajahnya. Kamu jangan main-main. Pria ini sudah mengeluarkan banyak uang untuk bisa tidur denganmu. Kalau kamu menolak... Untari menekan suaranya saat seseorang pria bertubuh gempal menghampirinya. Sus, sudah lama sekali aku gak lihat kamu sholat. Martha menatap Susi yang sedang menyulut sebatang rokok. Sholat? Apa kamu yakin Allah itu ada tak? Susi tersenyum tipis. Astagfirullah, istighfar Sus. Apa bibir manusia seperti kita ini masih pantas mengucap istighfar? Mengapa kamu jadi begini Sus? Bukannya kamu pernah bilang kalau sholat itu kewajiban, terlepas dari siapa kita. Martha yang baru selesai melipat mukena ikut duduk di samping Susi. Tangannya berusaha mengusir asap rokok di depan wajahnya. Sejak Susi menjadi primadona bagi para hidung belang, Untari memperlakukannya sangat spesial, seperti kamar yang Susi tempati sekarang. Selain ukurannya lebih besar dari kamar yang lainnya, Untari juga benar-benar merubah penampilan wanita kampung yang dulu polos dan lugu. Harusnya aku yang bertanya pada Tuhan, mengapa aku dibiarkan seperti ini? Apa salahku? Saat kehormatanku dirampas para bajingan, di mana Tuhan? Walau aku hancur, aku masih terus menyakininya, bahkan aku masih terus menutup aurat. Hingga aku dilempar ke dalam lumpur dosa. Mengapa Tuhan masih diam saja? Susi kembali menghisap rokoknya dalam-dalam. 1 tahun tak, 2 tahun aku jadi budak nafsu para hidung belang, jadi mesin uang wanita iblis yang membuatku mempertanyakan di mana Tuhan. Aku lelah. 2 bening bergulir di antara pipi mulut Susi. Wajahnya terlihat frustasi dan tertekan. Kamu yang sabar ya. Tuhan tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Aku yakin akan ada pertolongan atau seseorang yang Tuhan kirim untuk melepaskanmu dari neraka ini. Martha memeluk Susi. Aku tidak yakin tak. Lihat kamu yang lebih dulu ada di sini. Lagi pula mengapa Tuhan memberi kita ujian dengan kenistaan seperti ini? Susi mengurai pelukan sahabatnya. Hanya Martha yang peduli dan masih memanggil dirinya dengan nama asli.
Marta, kamu kan punya kamar sendiri. Untari yang sudah berada di ambang pintu kamar menatap dua anak buahnya. Sekarang kamu ke kamarmu atau tidur di loteng bersama tikus-tikus dan kecoa. Biarlah Sisil istirahat karena besok ia sudah mulai bekerja lagi. Mami, saya kan masih sakit. Susi memberanikan menatap wajah wanita paling memuakkan di matanya. Sebulan Mami memberi waktu istirahat. Itu sudah lebih dari cukup. Klienmu sudah tidak sabar menunggu pelayananmu. Pokoknya Madam tidak mau lagi kejadian seperti kemarin terulang lagi. Pakai alat pengaman kalau kamu tidak mau hamil. Pikir pakai otak kalau sampai kejadian kamu hamil. Jangan harap mereka akan bertanggung jawab. Apa kamu sudah lupa dengan kejadian yang menimpamu? Hamil tanpa tahu siapa bapaknya. Untari tersenyum sinis. Susi menatap pantulan wajahnya di cermin. Gaun malam dengan belahan di bagian dada dan punggungnya membuat penampilannya terlihat seksi dan elegan. Ia tak menyangka kalau kecantikan yang selama ini tersembunyi di balik gamis dan hijab panjang akan menjadi petaka baginya. Kamu memang pantas jadi primadona rumah singgah Mami. Tidak sia-sia Mami mengeluarkan uang banyak untuk perawatanmu selama ini. Untari tersenyum puas. Mendengar ucapan Untari, ingin rasanya Susi memukul kepala wanita iblis itu dengan botol parfumnya. Namun, ia hanya bisa menahan diri, tak ingin berdebat apapun karena percuma saja. Pokoknya jangan bikin kecewa klien yang satu ini. Selain royal, dia juga punya banyak fulus. Dari para pelangganmu yang sudah-sudah, hanya ini yang mau membayarmu dengan harga tinggi. Untari berbisik sambil memasangkan kalung di leher jenjang Susi. Mam, apa Sisil sudah siap? Seorang pria berkepala pelontos berdiri di ambang pintu kamar Susi. Tuh, Mang Somad sudah menjemputmu. Kali ini Mami tidak bisa mengantarmu karena klienmu minta langsung diantar ke hotel. Ingat, semua pesan Mami. Ucap Untari saat mengantar Susi masuk ke dalam mobil. Mang Somad, hati-hati bawa mobilnya. Jangan sampai terjadi sesuatu pada aset berhargaku. Teriak Untari di antara suara mesin mobil. Neng Sisil jangan takut. Walau orang yang mau booking orang Arab, tapi dia baik, nggak suka main kasar. Orang Arab? Susi menghentikan gerakan tangannya yang hendak membuka tas untuk mengambil ponsel. Iya, Neng. Susi menyandarkan punggungnya sambil menarik napas dalam. Kalau benar kliennya orang Arab, berarti ini yang pertama kalinya. Tiba-tiba ia merasa ngilu, apalagi trauma bekas aborsi yang 1 bulan lalu masih begitu membekas. Susi berusaha mengangkat wajahnya, menahan butiran bening yang bergelayut di pelupuk matanya. Ia lelah menangis karena walaupun nangis darah sekalipun tidak ada yang berubah dalam hidupnya. Menjadi wanita pemuas nafsu dari pelukan ke pelukan lain. Urusan penghasilan memang Untari tidak tanggung-tanggung. Selama 2 tahun ini, ia sudah bisa membuat pesantren di kampungnya. Iya, pesantren yang ironisnya hasil dari jual diri. Uang tidak mengenal kata haram, kata Untari setahun yang lalu saat melihat Susi tertegun melihat uang yang diberikan Untari saat hendak pulang kampung. Mami hanya kasih kamu waktu 1 minggu. Sekarang pulanglah, temui orang tuamu. Tapi ingat, Mami sudah menempatkan beberapa anak buah Mami di sana. Kalau kamu berani macam-macam, bukan saja kamu yang rugi, tapi kehormatan orang tuamu juga akan hancur. Untari menatap Susi yang sudah siap dengan pakaian tertutup, seperti saat dia datang 1 tahun lalu. Umi, Susi yang baru sampai di depan rumah Ustadz Yusuf langsung disambut seseorang gadis kecil berkerudung merah. Pasti kamu pangling lihat putrimu sudah sebesar ini. Umi Hanifah menuntun Tiara kecil untuk menyalami ibunya. Dengan dada yang terisak, Susi menerima tangan mungil anak yang sedang tersenyum padanya. Melihat wajah teduh dan senyum polos anak yang 3 tahun lalu ia lahirkan, Susi seolah terlempar kembali ke masa lalu. Aku ke kamar dulu ya, Mi. Susi tidak ingin dadanya meledak di depan Tiara. Buru-buru beranjak dari ruang keluarga. Susi sempat melihat tangan mungil Tiara berusaha menarik gamisnya, sementara Umi Hanifah hanya menarik napas sambil mengusap dada. 1 tahun di Jakarta berharap bisa melupakan masa lalunya, tapi saat melihat wajah anak yang kini semakin besar, rasanya ia ingin berlari sejauh-jauhnya. 1 minggu di kampung membuat Susi tak betah. Kembali ke Jakarta memang lebih menyakitkan karena harus menjadi mesin uang dan membiarkan tubuhnya dikilir para pemuas nafsu. Namun setidaknya ia tidak melihat wujud masa lalunya. Kini 1 tahun sudah berlalu sejak ia pulang kampung. Tidak ada yang tahu pekerjaannya di Jakarta.
Orang tuanya hanya tahu putrinya bekerja sebagai pembantu. "Neng, sudah sampai." Suara Mang Somad membuyarkan lamunannya. Susi menatap sebuah hotel bintang 5 di depannya. Inilah pekerjaannya, tak peduli walau seluruh tubuhnya belum siap melayani pelanggan. Wangi parfum khas Timur Tengah langsung menguar begitu Susi masuk ke dalam sebuah kamar. "Selamat datang, Susi." Susi memutar tubuhnya dengan refleks saat mengenali pemilik suara tersebut. "Om." Mata Susi membulat sempurna saat melihat pria yang sedang melemparkan senyum padanya. "Sini, duduk dekat Akang." Masih dengan senyumnya yang ramah, pria tersebut menepuk sofa berlutru di sampingnya. Dengan perasaan campur aduk, Susi membawa langkahnya mendekati pria tersebut. Ada perasaan senang sekaligus takut saat tahu siapa orang yang menjadi kliennya malam ini. Adalah Himawan, yang merupakan suami Mamih Untari. "Mang Somad, terima kasih ya sudah membawa Neng Susi dengan selamat." Susi semakin tak mengerti saat melihat sopir yang tadi mengantarnya keluar dari salah satu ruangan. "Beres Tuan, tapi saya nggak tega melihat wajah Neng Susi saat saya memberitahu kalau pemesannya orang Arab." Mang Somad terlihat menahan tawa. "Gimana keadaanmu sekarang?" Susi yang duduk dengan kedua tangan berusaha menutupi bagian dadanya yang terbuka nampak kikuk, ditambah udara dalam ruangan sangat dingin. "Pasti kamu kedinginan dan masih heran. Tapi kamu jangan takut begitu. Tenang saja, Akang membawamu ke sini bukan untuk melayani Akang. Biar nggak kedinginan, silahkan diminum dulu tehnya." Mang Somad meletakkan 2 cangkir di atas meja, 1 cangkir kopi dan 1 cangkir teh yang tampak masih mengebul. "Tapi bukannya Tuan sudah membayar saya dengan harga yang sangat mahal?" Susi menatap pria berkarismatik di sampingnya. "Kalau Akang tidak membayarmu dengan mahal, kamu tidak akan bisa lepas dari tangan istri Akang. Kamu tidak pantas berada di sana. Maafkan Akang karena terlambat mengambil tindakan." Himawan meraih tangan Susi. "Maaf Tuhan, saya tidak mengerti maksud Tuan." Susi menarik jemari dalam genggaman Himawan. Ia merasa tak nyaman karena statusnya yang sekarang sebagai kupu-kupu malam. "Tuan, dokternya sudah datang." Mang Somad kembali datang dengan seseorang wanita. "Lydia, maaf, gue nyulik dulu lo sebentar." Himawan beranjak dari duduknya dan menyalami wanita tersebut. "Lama juga nggak apa-apa kalau lo yang nyulik." Dokter Lydia tersenyum. "Sesuai dengan yang semalam gue obrolin. Perkenalkan, Susi ini kebetulan anak sahabat gue waktu di kampung. Gue pingin lo memeriksa kesehatan dia terkait aborsi yang dilakukan bini gue 1 tahun yang lalu. Gue takut kalau dokter aborsi asal-asalan gitu." Susi menautkan alisnya mendengar obrolan Himawan dan dokter Lydia. Ia yakin mereka sudah saling kenal karena dari bahasanya yang santai terkesan akrab. "Susi, dokter Lydia ini akan memeriksa kamu. Pokoknya kalau kamu ada keluhan jangan sungkan untuk cerita. Kamu jangan khawatir soal keamanan. Selain dokter, Lydia ini sahabat Akang." Susi yang tidak tahu harus bicara apa hanya bisa mengangguk. Begitupun saat Himawan mengantar ia masuk ke salah satu kamar. "Kamu jangan takut, rileks aja. Himawan itu orang baik. Kalau dia sudah menolong orang gak setengah-setengah. Sayang, dia punya istri yang naudzubillah." Dokter Lydia yang tahu kondisi pasiennya berusaha menenangkan. "Tuan, bagaimana kalau Nyonya sampai tahu aku ada di sini bersama Tuan?" "Insya Allah kamu aman selagi tidak keluar dari tempat ini. Untari tidak tahu apartemen ini. Akang sarankan kalau kamu mau keluar lebih baik memakai masker atau cadar." Himawan meletakkan beberapa barang belanjaan yang dibutuhkan Susi dari pakaian sampai makanan. "Tapi Tuan, Akang kan sudah berkali-kali bilang jangan panggil Akang dengan sebutan Tuan. Kita ini sama-sama orang Sunda dan satu kampung." "Baiklah Tuan. Akang." Susi tersipu saat bibirnya menyebut kata Akang. "Nah, begitu kan lebih enak didengar." Himawan terkekeh. "Maaf sebelumnya, kalau Akang mau memakai saya, Akang tinggal bilang saja." Susi menundukkan wajahnya dalam-dalam. Walau selama 2 tahun ini ia menjadi penjual tubuh, tapi lidahnya terasa berat saat menawarkan diri pada pria yang sudah begitu baik padanya. "Kamu ini ngomong apa? Jangan samakan Akang dengan laki-laki di luar sana. Lagi pula Akang ini sudah tidak bisa." Himawan menelan saliva saat mengingat kekurangannya sebagai seorang pria. "Walaupun Akang ini pria normal, Akang tidak akan tega memakaimu.
Akang dan ayahmu bersahabat dari kecil. Selain itu, Akang tahu masa lalu kamu. Sudahlah, kita jangan bahas ini. Akang hanya ingin kamu terbebas dari cengkraman istri Akang. Tinggallah di sini sambil kita mencari jalan keluar yang aman. Himawan menatap Susi yang sedang menunduk. 5 bulan sudah berlalu. Susi yang kini sudah tidak lagi menjadi wanita penghibur perlahan mulai merubah diri. Penampilan yang sebelumnya terbuka kini kembali tertutup. Setiap Susi bertanya tentang timbal balik atas kebaikan Himawan, pria tersebut hanya menjawab, "Kamu cukup memasakkan makanan kesukaan Akang kalau pas lagi kesini dan mendengar kamu mengaji." Bukan hanya menjamin keselamatan, Himawan juga menjamin kebutuhan keluarga Susi di kampung. Ustadz Yusuf tak tahu kalau yang selama ini mengirim uang adalah Himawan yang merupakan sahabat kecil sewaktu di kampung. Serapat-rapatnya rahasia pasti suatu saat akan kebongkar. Begitu juga dengan keberadaan Susi. Bukan Untari kalau tidak tinggal diam, apalagi menyangkut urusan aset berharganya. Keteledoran Himawan hanya satu, mengirim uang pada keluarga Susi atas namanya. "Di mana kamu menyembunyikan wanita itu? Dia milikku." Susi yang sedang memasak tersentak saat mendengar suara yang sangat ia kenal berteriak dari arah ruang tamu. "Awas saja kalau kamu berani menyentuh dia. Aku tidak segan-segan membunuhmu." Suara Himawan yang penuh emosi membuat Susi segera menuju ruang tamu dengan tangan masih memegang pisau dapur. "Mami." Tubuh Susi langsung menggigil saat melihat orang yang paling ia takuti sedang beradu mulut dengan Himawan. "Dasar wanita sampah, munafik, sok suci." Untari yang berhasil mendorong tubuh suaminya langsung memburu ke arah Susi bak harimau lapar. "Berani ya? Kamu jadi gundik suamiku. Dasar pelacur, perempuan gatal." Untari menarik hijab panjang Susi hingga mendongak. "Ampun." Susi berusaha melepaskan tangan Untari. "Ampun katamu ah, aku akan membunuhmu." Untari yang sudah dikuasai amarah seperti orang kesurupan, tangannya mengambil pisau di tangan Susi. "Tari, jangan gila kamu." Himawan yang merasa pinggangnya nyeri berusaha bangun dan melerai aksi brutal istrinya yang berhasil memojokkan Susi ke dinding. "Kamu tenang saja, setelah wanita simpananmu aku habisi, kamu juga akan menyusul." Untari mengarahkan pisau ke arah leher Susi yang sedang gemetar dan ketakutan. Susi hanya memejamkan mata saat benda yang beberapa waktu lalu dipakai untuk memotong daging kini berada di lehernya. Bukan ia tidak mau melakukan perlawanan, tapi percuma saja, kalaupun tetap hidup, Untari akan kembali melemparkannya ke dalam lembah maksiat. Saat Susi sudah pasrah kalau ini hari terakhirnya, tiba-tiba tubuhnya terhuyung dan jatuh ke lantai. "Cepat, pergi dari sini." Himawan yang sedang merebutkan pisau di tangan istrinya memberi perintah pada Susi. "Bajingan, aku tidak akan melepaskan kalian berdua. Sekarang aku, kamu, atau dia yang..." Susi mewekik saat melihat pisau itu. Susi yang kedua tangannya diborgol berusaha menghindari sorot kamera dari para wartawan. Langkahnya tampak gontai saat 2 orang wanita berpakaian polisi menggiringnya masuk ke dalam mobil polisi. Sementara di salah satu lantai apartemen, tampak beberapa petugas rumah sakit sedang memindahkan jasad berlumur darah ke dalam kantong jenazah untuk dibawa ke rumah sakit. Begitu juga dengan beberapa polisi yang sedang memasang garis polisi di sekitar TKP. Siang sedang terik-teriknya saat seorang wanita berhijab panjang berlari sambil berteriak, "Aku sudah membunuh." Hal ini sontak membuat kehebohan, security pun langsung mengamankan Susi yang masih memegang pisau berlumur darah. Pelakor bunuh istri sah. Seorang pelacur simpanan tega membunuh istri sah. Dalam sekejap berita pembunuhan pun langsung menyebar di berbagai media. Wajah Susi terpampang di mana-mana, dari televisi dan koran-koran. "Mengapa kamu lakukan ini? Harusnya Akang yang ada di sini, karena Akanglah yang..." Himawan yang berhasil menemui Susi di salah satu lapas tidak meneruskan ucapannya, karena melihat wanita yang memakai baju tahanan menempelkan telunjuknya di bibir. "Akang akan membuktikan kalau Akanglah yang bersalah." Himawan berucap lirih, ia tidak tega melihat wanita yang telah berkorban untuknya tanpa kusut. "Kalau Akang yang di sini tidak ada lagi yang bisa menjagaku, aku pasti akan kembali hidup sebagai wanita." Susi menundukkan wajahnya, menyembunyikan air mata yang mulai menggelayut. Mendengar ucapan Susi yang penuh kesedihan, Himawan semakin merasa berdosa. Dalam hati, ia berjanji akan mencari jalan untuk membebaskan putri sahabatnya.
Himawan masih ingat saat Susi menarik pisau yang tertancap di dada istrinya. Ia yang masih syok hanya bisa melihat Susi berlari keluar dengan pisau di tangan. Di samping jasad Untari yang beberapa lalu berusaha membunuhnya. Sungguh ia tidak ada niat membunuh istrinya. Himawan hanya berusaha melepaskan pisau di tangan Untari. Namun benda yang biasa digunakan untuk memotong daging itu justru berbalik ke arah dada istrinya. Ini semua hanya salah paham. Akang jangan percaya dengan berita yang beredar. Himawan yang langsung pulang kampung pun mendatangi rumah Ustadz Yusuf. Akang justru berharap Susi menjadi pembunuh demi membela harga dirinya daripada menjadi seorang pelacur. Akang benar-benar kecewa. Ustadz Yusuf meraup wajahnya. Tolong jangan salahkan putri Akang. Susi justru selama ini membela kehormatan orang tuanya. Ini semua salah istriku. Sekarang semua sudah terjadi. Kalau bertemu dengan anak durhaka itu, tolong katakan, kami sudah melupakan kalau dia pernah terlahir di keluarga ini. Yusuf beranjak dari duduknya. Abi! Saat Ustadz Yusuf hendak meninggalkan ruang tamu, sebuah suara menghentikan langkahnya. Kamu? Sambil memegangi dada, Ustadz Yusuf menatap seorang wanita. Susi berdiri dengan linangan air mata di pipi. Astagfirullah, Abi! Umi Hanifah langsung menyanggah tubuh suaminya yang hampir jatuh ke lantai. Himawan, bawa wanita kotor ini dari rumahku sekarang juga. Umi Hanifah menunjuk ke arah Susi yang hendak menghampirinya. Pergi sekarang juga atau kalian akan melihat aku mati di depan kalian. Jerit Umi Hanifah membuat para tetangga berdatangan. Kita pergi dari sini, biarkan orang tuamu tenang dulu. Himawan menarik tangan Susi yang masih mematung dengan wajah pucat. Dasar pelacur, gak punya malu, berani-beraninya datang setelah membuat malu orang tua. Penampilannya saja yang sok tertutup, padahal tukang dagang. Jangan sampai dia ada di kampung ini lagi, bisa apes kampung kita. Pantas saja dia diperkosa rame-rame karena... Susi menyeret langkahnya yang terasa berat. Cibiran orang-orang semakin membuat hatinya perih. Penolakan yang dilakukan orang tuanya telah membuat hidupnya hancur. Shh, kamu yang sabar ya. Umi Hasna berusaha menenangkan Susi yang sedang menangis dalam pelukannya. Sambil menunggu ayah dan ibumu tenang, kamu tinggallah di rumah pamanmu ya, ucap Himawan. Tapi, aku ingin ketemu Umi dan Abi. Susi yang terus menangis beberapa kali menyeka air matanya. Himawan benar, kamu lebih baik tinggal di sini sampai pikiranmu tenang. Sekarang paman mau ke rumah Kang Yusuf dulu. Paman Hasan mengusap kepala Susi. Kang Hasan, saya titip Susi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi kalau keponakan Akang ini hanya korban. Dia tidak bersalah. Himawan menatap Paman Hasan. Akang ngerti. Terima kasih ya, karena kamu sudah menjaga keponakan Akang. Alhamdulillah, saya lega kalau begitu. Sekarang saya mau balik ke Jakarta. Apa nggak tunggu sampai besok saja? Sekarang sudah malam. Ini terakhir kali saya menghirup udara bebas, karena sekarang saya sudah resmi menjadi tahanan. Himawan menatap ke arah luar rumah panggung Paman Hasan, tampak beberapa polisi di sana. Semoga ada keadilan yang terbaik ya Kang, saya yakin Akang tidak sengaja melakukannya. Paman Hasan menepuk bahu Himawan. Susi yang sudah menganggap Himawan seperti ayahnya kembali menangis saat menyelami pria yang begitu baik padanya. Pengorbanannya menyerahkan diri pada polisi ternyata gagal karena Himawan membawa barang bukti berupa CCTV pada pihak pengadilan. Susi yang baru terlelap beberapa jam terbangun karena mendengar suara pengumuman dari masjid. Kamu mau kemana? Umi Hasna yang merupakan istri pamannya menatap Susi. Aku harus ke rumah ibu, Bi. Susi yang merasa kepalanya berputar hebat tiba-tiba merasakan kegelapan. Fatmah, tolong bantu Umi membaringkan Susi ke kasur lantai. Teh Susi kenapa, Mi? Tanya gadis remaja yang masih duduk di kelas 1 MTS. Kasihan tetehmu, mungkin dia syok saat mendengar pengumuman kalau abinya meninggal. Umi Hasna membalurkan minyak angin pada tangan dan kaki keponakannya. Bi, aku harus ketemu Umi dan... Susi yang baru sadar dari pingsannya menangis di pelukan Umi Hasna. Tubuhnya tampak berguncang kala menyadari kalau ayahnya sudah berpulang. Bibi sih mau saja mengantar kamu ke sana. Tapi apa kamu kuat? Umi Hasna mengurai pelukan ponakannya. Insya Allah aku kuat. Aku harus melihat Abi untuk yang terakhir kalinya. Puluhan pasang mata pelayat menatap penuh cemooh kedatangan Susi yang diapit oleh Umi Hasna dan Fatmah. Begitu sampai ambang pintu ruang tamu,
Susi tak bisa lagi membendung tangis saat melihat jasad membungkus kain kafan itu dimasukkan ke dalam keranda. Abi. Susi terseok menyeret langkahnya untuk bisa mendekati beberapa pria yang sedang menggotong raga Ustadz Yusuf. Kamu yang kuat, ikhlaskan abimu kembali dengan tenang. Umi Hasna berusaha menahan tangan Susi yang hampir mencapai keranda. Astagfirullah, Umi Hanifah. Mata Susi beralih kepada tubuh ibunya yang terkulai di pangkuan seorang wanita. Umi. Susi yang sedang ditahan oleh Umi Hasna berhasil melepaskan diri. Ia pun segera menghampiri ke arah ibunya. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Suara ponsel memboyarkan lamunan pajang Susi yang masih berada di kamar bernuansa merah hati, warna kesukaan Himawan. Kenapa teleponku nggak diangkat? Kalian baik-baik saja kan? Mas lagi di perjalanan pulang. Susi meletakkan kembali ponsel di sampingnya. Saking asiknya melamun, ia tidak mendengar suara panggilan telepon dari Alex. Dengan lesu, Susi beranjak dari tepi tempat tidur. Kembali ia menatap foto dalam bingkai figura berukuran besar di atas meja rias. Kalau itu betul Himawan dan Untari, lalu apa hubungannya dengan Alex? Apa mungkin anak laki-laki yang sedang di pangkuan Untari itu adalah... Setelah terlebih dahulu kematian lampu dalam kamar, Susi pun kembali ke kamar tempat Gendis terlelap. Ditatapnya wajah polos yang sedang terlelap di alam mimpi. Susi merebahkan tubuhnya yang merasa letih, berharap bisa memejamkan mata tapi pikirannya malah mengajak melalang buana. Abi, Umi, maafkan anakmu yang durhaka ini. Susi mengusap pipinya yang mulai basah. Susi yang merasa Tuhan tidak adil, akhirnya kembali ke penampilan awal. Namun sejak saat itu hati dan hasratnya seolah mati. Untung ia dipertemukan dengan Marta yang saat itu membuka usaha salon kecantikan. Waktu terus berlalu, hingga suatu hari ia dipertemukan dengan putrinya yang sudah tumbuh dewasa dan sedang mempersiapkan pernikahannya dengan Alex. Mencoba mencintai sesuatu yang pernah membuat trauma itu tidak gampang. Seharusnya ia bahagia, memiliki anak yang baik, bakti dan taat pada agama. Tapi melihat kesempurnaan Tiara yang bisa memiliki segalanya, suaminya yang ganteng, gagah dan mertua yang baik, Susi kerap merasa iri. Ibu sakit apa? Itulah pertama kali Susi merasakan perasaan lain pada menantunya yang siang itu mendatangi kamarnya. Entahlah Lex, dari semalam kepala ibu sakit sama mual. Susi yang sedang berbaring di atas ranjang buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang memakai baju tidur pendek. Ibu kayaknya telat makan deh, saya belikan bubur ya. Alex keluar dari kamar ibu mertuanya untuk membeli bubur ayam di ujung gang rumahnya. Awalnya Susi merasa risih diperhatikan oleh menantunya seperti itu, apalagi saat ia menyuapi bubur ayam. Ibu itu harus banyak makan, apapun yang ibu suka di rumah ini jangan sungkan. Saya perhatikan ibu jarang makan, kalau mau makanan di luar, ibu tinggal bilang sama saya dan Tiara, ucap Alex sambil menarik tisu dan mengelap bibir mertuanya yang belepotan bubur. Dada Susi berdesir hebat saat jemari Alex menyentuh bibirnya. Seumur hidup ia baru merasakan getar hebat yang membuat wajahnya merah dan jantung berdebar kencang. Apalagi selain lama dirinya menutup diri pada lawan jenis. Susi memang tidak pernah memiliki perasaan spesial pada lawan jenis. Masa remajanya terenggut paksa oleh 4 laki-laki di saat ia belum pernah jatuh cinta. Begitupun saat menjadi wanita bayaran, Susi hanya bermain di atas ranjang sesuai profesinya. Kedekatan antara ibu mertua dan menantu akhirnya berubah jadi permainan haram yang tidak bisa dihindari lagi. Susi yang merasa mabuk kepayang semakin lupa diri, lupa akan batasan yang harus dijaga antara mertua dan menantu. Sayang, bagaimana kalau aku carikan kontrakan? Susi yang sedang bingung perihal kehamilannya mendapat chat dari Alex. Bersiap-siaplah, karena sebentar lagi akan ada taksi yang menjemputmu. Begitulah Alex mengatur strategi agar Susi bisa keluar dari rumahnya. Walaupun Alex usianya beda 8 tahunan, tapi dia seseorang pria yang bertanggung jawab. Selama hamil, ia benar-benar memperlakukan Susi dengan sangat baik. Namun sayang, serapat-rapatnya menyimpan bangkai, pasti tercium juga busuknya. Kamu kenapa? Aku perhatikan akhir-akhir ini lebih banyak diam dan gak fokus. Alex menghampiri Susi yang sedang duduk di balkon. Apa kamu bosan tinggal di tempat seperti ini? Itu perasaanmu saja. Susi menjawab dengan pandangan lurus menatap hamparan kebun teh yang terlihat dari atas balkon. Kamu jangan khawatir soal status. Aku akan segera mengurus pernikahan kita. Alex mengempaskan nafasnya.
Apa kamu yakin akan meresmikan hubungan kita dengan ikatan pernikahan? Susi menatap tajam wajah Alex. Why? Kenapa kamu mempertanyakan itu setelah ada gendis di tengah-tengah kita? Apa kamu masih meragukan keseriusanku? Alex balik menatap wajah Susi. Aku hanya tak mau kamu nanti menyesal menikah dengan wanita yang lebih tua. Aku kan sudah berkali-kali bilang kalau perbedaan usia hanya tentang hitungan angka. Lagi pula kita sudah terlanjur melangkah. Aku gak mau gendis mengalami nasib seperti aku, hidup tanpa kasih sayang orang tua. Apa kamu bisa menceritakan sedikit saja tentang keluargamu? Keluarga yang mana? Umi atau... Kalau kamu belum siap cerita ya sudah, jangan dipaksakan. Susi tanpa kecewa. Aku sebenarnya malas membahas ini kembali. Aku udah berusaha mengubur dalam kisah kelam masa lalu orang tuaku. Tapi karena sudah terlanjur tahu tentang foto yang ada di kamar pribadi orang tuaku, aku akan cerita. Alex beranjak dari kursinya. Ia berjalan ke arah pinggir balkon. Aku terlahir dari pasangan Himawan dan Untari. Dek. Jantung Susi berdetak dengan kencang. Tanpa sadar tangannya mencengkram pinggiran kursi yang sedang ia duduki. Orang tuaku sibuk dengan bisnisnya masing-masing, sementara aku hanya diurus seorang pembantu. Mengapa kamu bisa berada di keluarga Umi Susi berusaha mengatasi perasaannya yang tidak menentu. Suami Umi itu kakek tertua ayahku. Merekalah yang telah mengurusku sejak aku ditinggal oleh ibu dan ayahku. Apa orang tuamu sudah meninggal atau berpisah? Susi yang ingin mencari tahu tentang keluarga Alex pura-pura tidak tahu apa-apa. Ibuku meninggal saat usiaku 10 tahun. Sementara bando tua itu mendekam di penjara setelah dia membunuh ibuku demi seorang pelacur. Celep. Seperti ada belati yang menusuk jantungnya. Susi merasakan sakit yang teramat saat Alex menyebutnya pelacur. Bertahun-tahun aku mencari keberadaan wanita iblis itu, namun dia bak ditelan bumi. Mungkin ini salah satu penyebab aku selalu tidak puas dengan satu wanita. Di dalam tubuh ini ada darah seorang bajingan. Alex memukul dadanya. Maaf, kalau aku telah memaksamu bercerita tentang masa lalu keluargamu. Susi beranjak dari duduknya, menghampiri pria yang hatinya sedang terpukul. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Alex berucap pelan. Seperti biasa, Alex menjatuhkan kepalanya di bahu Susi. Ada perasaan nyaman saat ia menumpahkan semua keluh kesahnya. Itulah salah satu kelebihan yang membuat dirinya nyaman bersama Susi. Ya Tuhan, seandainya Alex tahu wanita yang sangat ia benci, itu... Susi membelai rambut Alex dengan pikiran yang tak menentu. Kita tinggalkan dulu Susi dan Alex bersama baby gendis. Sekarang kita ikut pulang kampung bersama Tiara. Abi turut prihatin dengan apa yang sudah menempamu. Ustadz Ahmad menatap Tiara yang duduk di samping Umi Mantan istrimu itu memang tidak punya akhlak, ucap seseorang wanita yang datang membawa nampan berisi minuman untuk tamunya. Apa ini istrimu? Umi menatap wanita yang mulutnya baru saja mengeluarkan kata-kata kotor yang ia tunjukkan untuk Susi. Kenalkan, ini Sarah. Kami baru 1 bulan lalu menikah. Ustadz Ahmad memperkenalkan wanita yang merupakan istri barunya. Kamu ini nikah kok nggak bilang-bilang. Umi menyalami istri keponakannya. Kami nikah nggak rame-rame, malu sudah tua. Ustadz Ahmad tersipu. Alhamdulillah, sekarang Abi sudah ada yang mengurus. Tiara tersenyum rampah pada Sarah yang sejak tadi terus menatapnya. Kami itu dulu sempat dekat dengan ibumu. Sarah tidak meneruskan kalimatnya saat mendengar Ustadz Ahmad berdehem. Wah sama Tiara mungkin lelah, istirahatlah. Wah bisa rehat di kamar tamu, Tiara di kamarmu. Aku mau pulang saja ke rumah Umi. Jawab Tiara yang membuat sedikit terkejut. Loh kok ke rumah Umi? Di sini ada 2 kamar kosong, salah satunya kamar kamu. Sejak kamu menikah, Abi sengaja tidak merubahnya. Ustadz Ahmad menatap Tiara. Tiara kan sekarang sudah besar, dia berhak menentukan di mana ia akan tinggal. Lagi pula Tiara ini kan bukan anak kandungmu. Belajarlah dari kejadian ibunya yang makan menantu. Kalau begitu, Uwa sama Tiara pamit ya. Umi menarik lengan Tiara. Uwa baru saja sampai, kok buru-buru pulang? Ustadz Ahmad mencoba menahan Umi dan Tiara yang sudah berdiri. Ahmad,
kamu kan seorang ustadz. Tolong ajari istrimu sopan santun kalau bicara sama tamu. Umi menekan suaranya saat hendak masuk ke dalam mobil. Maafkan sikap istri saya ya, Wak. Ustadz Ahmad tampak menahan kesal. Umi, sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Tiara mengusap punggung tangan Umi yang terus menggerutu. Cek, ini teh mau langsung pulang atau mau keliling kampung dulu? Tanya Mang Didi yang merupakan adik Umi. Mamang tahu nggak tempat almarhum nenek sama kakek? Tiara menatap Mang Didi yang sedang mengemudi. Tahu atuh Neng, tapi agak jauh sih, 3 jam perjalanan. Oh, jauh juga ya Mang. Ya sudah, lain kali saja Mang. Tiara menarik napas pelan. Kita ke sana saja, tapi cari tempat makan dulu. Umi lapar. Tadi Umi berharap makan di tempat Ahmad, tapi lihat sikap istrinya, Umi jadi mual. Heran, kenapa keponakan Umi bisa dapat nenek lampir? Mending kalau cantik. Umi melempar pandangannya keluar jendela. Kang, kenapa dari tadi Akang diam saja? Tanya Sarah yang sejak tadi merasa didiamkan suaminya. Mendapat pertanyaan dari istrinya, Ustadz Ahmad pun berucap, kita baru nikah 1 bulan, ada banyak yang harus kita benahi, terutama sikapmu tadi pagi pada Memangnya apa yang salah? Akang tahu kamu punya masalah pribadi dengan ibu kandung Tiara, tapi tidak seperti tadi caranya. Apalagi ada Uwa yang merupakan kerabat Akang. Memang begitu kenyataannya kan? Si Susi mantan istri Akang itu kan wanita gak bener. Selain pelacur, dia juga tega bermain gila sama suami anak kandungnya sendiri. Astagfirullah, jaga lisanmu. Walaupun benar, kita gak berhak bicara tentang kejelekan orang lain. Kok Akang ngebela pelacur itu? Namanya Susi, Akang bukan membela, tapi mengingatkan apa yang tidak pantas diucapkan. Tapi Akang heran, kenapa kamu tahu kalau Susi pernah menjadi... Bukannya kamu udah lama gak pulang kampung? Ustadz Ahmad menautkan alisnya. Saya tahu dari cerita-cerita orang daerah sini. Sarah tergagap. Saya ke dapur dulu ya, Kang. Sarah beranjak dari duduknya. Sesampainya di dapur, Sarah menarik napas dalam-dalam dan mengepaskannya perlahan sambil mengusap dada. Hampir saja aku keceplosan. Ya Tuhan, mengapa aku harus bertemu dengan anak itu? Sarah yang kini sudah resmi menikah dengan Ustadz Ahmad 1 bulan yang lalu merasa dadanya bergemuruh saat tahu kalau tamunya merupakan anak kandung Susi. Sejak kejadian Mamih Untari tewas, Sarah pergi ke Pulau Batam. Sampai saat ini memang tidak ada yang tahu tentang profesinya yang seorang wanita penghibur. Bahkan di Batam ia beberapa kali menjadi istri simpanan. Hingga suatu hari, seorang wanita melabraknya dan menghancurkan bisnis karaoke plus-plusnya. Merasa terancam karena istri sah pria yang telah menjadikannya istri simpanan, Sarah pun pulang kampung hingga takdir mempertemukan kembali dengan Ustadz Ahmad yang pernah menjadi kekasihnya dulu. Sar, Akang ingin menebus kesalahan dan menepati janji yang pernah Akang ucapkan dulu. Maukah kamu menikah dengan Akang? Kita buka kembali lembaran baru. Sarah yang awalnya pulang kampung karena ingin menghindari masalah, akhirnya tak bisa menolak ajakan halal Ustadz Ahmad. Sialan, pokoknya anak pelacur itu tidak boleh jadi bagian keluarga ini lagi. Hanya ada aku dan Kak Ahmad di rumah ini. Aku harus bisa main cantik. Jangan sampai Kang Ahmad tahu kalau aku ini pernah menjadi wanita penghibur. Batin Sarah, menjadi istri Ustadz Ahmad memang impiannya. Walau pernah terluka dan sakit hati karena sang kekasih pernah memutuskan hubungan demi Susi, Sarah tak bisa memungkiri kalau perasaan cinta itu masih ada bahkan tidak berkurang. Di sisi lain, Sarah merasa was-was karena ia punya masa lalu yang sangat pelik, apalagi setelah Tiara datang ke rumah tadi pagi. Tiara menatap bangunan pesantren yang sudah tampak tua dan tidak terurus. Terdengar dari dalam suara anak-anak sedang mengaji. Ada banyak penggalan kenangan yang teringat di mata Tiara, samar namun saat kakinya menginjak tempat itu. Semua serasa nyata, tak terasa ada butiran hangat mengembang di pelupuk matanya. Maaf Neng, mau bertemu siapa ya? Atau Eneng sedang menunggu siapa? Seorang wanita lanjut usia menghampiri Tiara yang sedang berdiri di depan bangunan pondok pesantren peninggalan nenek dan kakeknya. Maaf Nek, apa saya boleh tanya sesuatu? Tiara menyalami wanita yang terus memandanginya dengan dahi berkerut. Neng Gelis mau tanya apa? Si nenek tersenyum ramah. Apa betul ini pondok pesantren milik Ustadz Yusuf? Tiara nampak ragu-ragu saat menyebut nama kakeknya.
Iya, Neng. Dulu pondok pesantren ini sangat ramai, banyak santri yang datang dari mana-mana. Tapi setelah adik suami saya meninggal, pesantren ini tidak terurus dan semakin lapuk termakan usia. Milik adik suami nenek. Apa ini Nek Hasnah? Tiara menatap wajah tua di depannya. Sebenarnya Neng ini siapa? Kok tahu nama nenek? Masya Allah, maafkan nenek yang tidak mengenali kamu. Ya Allah, ini teh benar Neng Tiara anaknya Susi. Nek Hasnah mengurai pelukannya, ditatapnya wajah Tiara yang basah oleh air mata. Tia yang minta maaf karena sudah lama baru datang ke sini. Tiara mengusap pipi tua wanita yang merupakan istri kakek Hasan, adik kakek Yusuf. Kalau begitu ayo, ikut nenek ke rumah. Kakek Hasan pasti senang. Nek Hasnah menarik tangan Tiara. Rumahnya masih yang di ujung jalan sana kan? Rupanya kamu masih ingat rumah nenek. Nek Hasnah melingkarkan tangannya pada pinggang Tiara. Ingat atuh Nek, dulu kan Tia sering main ke rumah nenek. Sambil berjalan di samping Nek Hasnah, Tiara mengendarkan pandangannya. Walau sudah lama tak mengunjungi tanah kelahirannya, ia masih ingat dengan tempat ini. Tak banyak berubah, hanya beberapa bangunan yang sudah tampak lapuk. Dada Tiara berdesir saat melintasi sebuah rumah yang tinggal puing-puing. Tak terasa, langkahnya berhenti begitu saja. Sejak kakek dan nenekmu meninggal, beginilah nasib rumah tempat kamu dilahirkan. Ucap Nek Hasnah ikut berhenti di depan rumah yang banyak ditumbuhi pohon pisang. Bagaimana dengan pesantren? Apa ada yang melanjutkan? Tiara kembali berjalan sambil mengapit tangan Nek Hasnah. Sejak bibimu Fatma ikut suaminya ke Jawa, pesantren semakin sepi karena tak ada yang mengajar anak-anak. Paling kalau sore hari saja dipakai anak-anak sini mengaji. Itu pun hanya beberapa santri. Selain bangunannya sudah lapuk, kakek Hasan sudah semakin sepuh. Mendengar cerita Nek Hasnah, Tiara merasa bersalah. Seharusnya ia dan ibunya yang meneruskan jejak almarhum kakek dan neneknya. Tiara masih berusia 10 tahun saat dibawa pergi oleh Ustadz Ahmad. Ia yang waktu itu tinggal bersama kakek Yusuf sering mendapat bulian dari anak-anak setempat. Ustadz Ahmad yang merasa khawatir akan perkembangan mental Tiara akhirnya membawa ke tempat ia mengajar di salah satu pesantren. Seiring waktu, Tiara pun menjadi santri tetap salah satu pondok pesantren. Hingga pada suatu hari, ia memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota Jakarta. Tiara yang tak memiliki kerabat di ibu kota, akhirnya dititipkan oleh Ustadz Ahmad pada Umi Uum. Nini teh kemana dulu? Katanya mau beli gula ke warung, kok lama pisan? Seorang pria parubaya yang sedang duduk di serambi rumah menyambut kedatangan Nek Hasnah dan Tiara. Hampura Ki, tadi Nini ketemu si Ucu jadinya lupa kalau mau beli gula ke warung. Hari Nini, kebiasaan kalau ketemu orang pasti lupa sama tujuan awal. Soal gula mah gak terlalu penting Ki, ada yang lebih penting lagi. Nek Hasnah tersenyum sambil melirik ke arah Tiara yang sedang mesem-mesem. Kakek, apa kabar? Tiara mengulurkan telapak tangannya dengan perasaan yang berkecamuk. Alhamdulillah, kakek emas sehat, Neng. Kakek Hasan tersenyum ramah sambil membetulkan kacamata yang berada di atas hidungnya. Sepertinya Aki baru pertama kali. Lihat si Neng. Kakek Hasan menelisik wajah Tiara sedang menahan air mata. Masa lupa sama cucu sendiri? Nek Hasnah malah menggoda suaminya. Saya Tiara kek, cucunya almarhum kakek Yusuf. Tiara yang tak tega melihat wajah bingung kakek Hasan cepat-cepat memperkenalkan diri. Alhamdulillah, akhirnya doa kakek terkabul. Kakek senang kamu kembali dan punya niat tinggal di sini. Soal tempat tinggal, kamu jangan khawatir. Tinggallah bareng kami di sini. Imbu Nek Hasnah yang datang sambil membawa nampan berisi 3 gelas teh manis dan sepiring singkong goreng. Terima kasih Nek, kek. Tadinya Tia mengira kalau rumah peninggalan kakek Yusuf masih bisa ditempati. Nyatanya tinggal puing-puingnya saja. Tiara berusaha menelan kekecewaannya. Namanya juga rumah tak di tempat tinggali, ya pasti cepat lapuk. Kakek Hasan meraih cangkir teh dan menyeruputnya. Cu, nenek ke dapur dulu ya, mau goreng ikan. Ucap Nek Hasnah. Tia bantu masak ya Nek? Gak usah, kamu temani kakekmu saja sambil ngobrol. Sebenarnya kakek udah lama nunggu kedatangan kamu.
Sempat nyuruh bibimu untuk menghubungi nomor ponselmu, tapi nggak tersambung. Rencananya kakek mau tempat Ustadz Ahmad untuk mencari tahu keberadaan kamu yang katanya sudah menikah. Kakek Hasan meletakkan cangkir yang isinya tinggal setengah. Dulu kami berdua terutama kakakmu membangun pesantren ini dengan tujuan supaya anak-anak di kampung kita bisa mengaji tanpa harus mencari pesantren yang jauh. Melihat anak-anak zaman sekarang membuat kakek sering mengusap dada. Kakek benar-benar prihatin. Mereka lebih asik dengan ponsel dan televisi daripada menuntut ilmu agama. Apalagi setelah jembatan sungai yang biasa mereka lalui untuk mengaji ke kampung sebelah terputus. Mengapa mereka tidak mengaji di pesantren milik almarhum kakek? Tiara menatap adik kandung kakeknya. Itulah salah satu alasan mengapa kakek ingin mencari keberadaanmu. Kakek ingin kamu meneruskan kiprah kakekmu untuk mengelola kembali pesantren itu. Atau apa kek? Tiara menautkan alisnya. Atau pesantren yang bangunannya sudah tidak layak huni itu diratakan dengan tanah oleh kakek Harun. Kakek Harun? Tiara semakin melipat keningnya. Kakek Harun itu masih saudara kakekmu yang saudara kakek juga. Kakek Yusuf, kakek Hasan, dan kakek Harun. Kamu sudah lupa ya? Astagfirullah, iya. Tia ingat kalau kakek punya saudara lain kalau nggak salah tinggal di Sumatera ya kek. Apa kabar dengan kakek Harun? Kakek Harun sudah lama meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf, Tia benar-benar tidak tahu kalau kakek Harun sudah berpulang. Justru permasalahan muncul baru-baru ini perihal hak waris. Hak waris? Maksud kakek? Tanah di atas bangunan pesantren itu sebenarnya hak waris kakek Harun. Dulu, di saat kakek Harun masih hidup, beliaulah yang menginginkan tanah warisan miliknya dijadikan pesantren. Tapi sekitar 2 bulan yang lalu, Imron menggugat tanah tersebut. Maksud kakek, Imron anaknya kakek Harun ya? Dia ingat-ingat lupa. Iya, kakek Harun cuma punya anak 1. Imron sudah beberapa kali menelpon kakek perihal tanah tersebut. Tapi bukannya itu tanah sudah diberikan oleh kakek Harun? Kamu benar, tapi kami tidak punya bukti hukum yang sah kalau tanah tersebut sudah diwakafkan oleh kakek Harun untuk pembangunan pesantren. Ya Allah, terus langkah ke depannya bagaimana kek? Entahlah, kakek juga bingung. Seandainya kakek punya uang, pasti tanah tersebut sudah kakek beli. Kakek Hasan menarik napas berat. Tadi waktu turun dari mobil, Tia berhenti di depan pesantren. Tia dengar ada anak-anak mengaji. Tiara yang ikut merasakan kebingungan kakek Hasan menatap ke arah luar jendela ruang tamu. Dari tempatnya duduk terlihat dengan jelas bangunan pesantren yang sudah nampak tua. Alhamdulillah, sejak kakek berenovasi salah satu ruangan, ada beberapa anak yang mulai aktif lagi mengaji. Tapi selain masalah bangunan yang sudah tidak layak, kakek juga kesulitan tenaga mengajar. Tahu sendiri, mata kakek yang semakin rabun. Masya Allah, Tia salut sama kakek. Walaupun sudah sepuh, tapi masih begitu peduli dengan pendidikan agama untuk anak-anak di sini. Kalau boleh tahu, memangnya Paman Imron mengisi tanah tersebut dengan harga berapa? Astagfirullah, maaf Pak. Tiara yang pagi itu sedang lari pagi tak sengaja menabrak seorang pria yang baru keluar dari musola. Tak apa-apa Neng, Bapak yang jalannya meleng. Pria yang memakai koko tersebut menepuk-nepuk sarungnya yang terkena kotoran. Saya jadi nggak enak, apa ada yang sakit Pak? Nggak apa-apa Neng, cuma kotor sedikit. Oh iya, pagi-pagi begini Neng mau kemana? Pria tersebut menelisik penampilan Tiara yang memakai sepatu sport juga celana training lengkap dengan kaos lengan panjang. Saya mau ke bukit sana Pak. Tiara mengarahkan telunjuknya ke arah bukit yang masih berselimut halimun pagi. Sepagi ini, pria yang kini berjalan sejajar dengan Tiara nampak heran. Iya Pak, kalau siang suka panas. Tiara tersenyum. Sepertinya Neng ini orang baru ya, soalnya Bapak baru lihat. Iya Pak, saya baru seminggu di kampung ini. Nah ini rumah Bapak, mampir dulu yuk. Tiara menghentikan langkahnya dan menatap sebuah rumah megah pinggir jalan. Sementara pria yang baru saja ia kenal membuka pintu pagar sambil mengajak Tiara mampir. Terima kasih Pak. Saya mau lanjut ke bukit mumpung masih pagi. Tiara mengangguk sebelum melanjutkan perjalanan.
Tak terasa, Tiara sudah 1 minggu tinggal bersama kakek Hasan. Setiap pagi setelah sholat subuh, ia selalu menyempatkan diri untuk lari pagi. Selain berolahraga, ada banyak hal positif yang ia dapatkan. Tujuan awal ia datang ke tempat kelahirannya selain bersilaturahmi pada kerabatnya yang masih ada. Ia juga ingin melupakan semua permasalahan yang telah menimpa rumah tangganya. Tiara memacu langkahnya dengan berlari-lari kecil, napasnya mulai ngos-ngosan dan keringat membasahi kening dan punggungnya. Dari jalan raya, ia membelok ke arah pertigaan. Jalan setapak yang masih tampak basah oleh embun pagi membuat Tiara harus berhati-hati. Sekitar 5 hari yang lalu, Tiara menemukan tempat yang menurutnya sangat indah. Saat itu ia mengantar kakek Hasan mengambil kayu bakar di salah satu kebunnya. Tiara langsung jatuh cinta pada bukit yang menyuguhkan pemandangan yang menyejukkan mata dan pikiran. Sejauh mata memandang, akan terlihat hamparan bak permadani. Di sanalah, Tiara melampiaskan semua beban di hatinya. Menangis, berteriak tanpa ada yang mendengar, karena letaknya jauh dari perumahan penduduk. Hanya ada saung-saung kecil dan kandang ternak berupa kambing dan sapi. Udara sejuk membelai wajah Tiara yang sedang berdiri di atas bukit. Entah sudah berapa kali ia berteriak sambil melemparkan kerikil ke bawah lembah yang masih berselimut embun pagi. Tiara yang sedang duduk di saung menatap Rolex di pergelangan tangannya. Matahari pagi sudah mulai naik diiringi suara burung-burung dari atas pohon pinus. Inilah salah satu daya tarik yang membuat Tiara betah berada di atas bukit. Melihat sang surya yang keluar dari peraduannya menyembul malu-malu dari balik gunung, rasanya semua permasalahannya yang membuat hidupnya mati kini terasa terlahir kembali. Sepulang dari bukit, Tiara berjalan gontai sambil sesekali menyapa para warga yang berpapasan di jalan. "Awas!" Seorang wanita parubaya hampir saja keserempet motor kalau Tiara tidak segera menarik tangannya. "Ya Allah, hati-hati dek!" teriak Tiara pada pengendara motor yang merupakan anak sekolah berseragam biru putih. "Ya Allah, hampir saja," gumam wanita yang barang bawaannya tercecer di jalan karena kena serempet motor. "Apa ada yang sakit, Bu?" Tiara memapa wanita tersebut untuk duduk di kursi yang terletak di pinggir jalan. "Ibu minum dulu ya." Tiara membuka botol air mineral yang belum sempat ia minum. "Terima kasih, Neng." Wanita yang tampak masih syok tersebut menerima botol minum dari tangan Tiara. "Apa ibu ada yang sakit?" "Gak ada, Neng. Ibu cuman kaget saja." "Syukurlah, kalau begitu biar saya punguti sayuran ibu yang tercecer di jalan." Tiara berenjak dari bangku kayu. "Jangan, Neng. Biarkan saja. Sekarang apa ibu boleh minta tolong?" Wanita yang wajahnya pucat pasi itu menarik tangan Tiara. "Ibu mau minta tolong apa?" "Tolong antar ibu pulang, ibu masih takut nyebrang jalan. Jam segini banyak anak sekolah yang bawa motor ugal-ugalan seperti tadi. Tolong ya, Neng." "Baik, Bu, ayo saya antar." Tiara membantu wanita tersebut berdiri. Tiara hanya geleng-geleng kepala saat melihat beberapa anak sekolah mengendarai motor tanpa memikirkan keselamatan. Kalau di Jakarta, sudah pasti kena pelanggaran karena tidak memakai helm dan suara knalpotnya yang bising. "Nah, ini rumah ibu. Ayo masuk. Untung ibu ketemu orang sebaik kamu. Maaf, ibu jadi merepotkan." "Ah, ibu bisa saja. Kebetulan saja saya lewat jalan pas ibu mau keserempet motor." "Loh, ibu kenapa? Kok jalannya seperti itu?" Seorang wanita memakai daster membuka pintu pagar. "Pi, tolong bikinkan kami teh manis." Loh, ibu kenapa?" Tiara merautkan alisnya saat melihat pria yang tadi pagi ia temui hendak pergi ke bukit. "Tadi ibu hampir keserempet motor, Pak." Tiara menjawab sambil mengangguk. "Ya Allah, saya bilang juga apa? Ibu gak usah keluar rumah kalau gak diantar si Bibi." "Ah, kamu ini terlalu berlebihan. Memangnya ibu ini anak kecil?" "Ibu memang bukan anak kecil, tapi buktinya untung saja ada. Bukannya si Eneng ini yang tadi pagi ya?" Pria yang sekarang terlihat jelas wajahnya itu menatap Tiara. "Kalian sudah saling kenal? Ibu malah belum kenalan saking syoknya." "Tadi pagi saat saya pulang dari musola ketemu si Eneng ini di jalan." "Iya, Bu, saya nggak sengaja menabrak Bapak." "Panggil saja Pak Bayu. Saya Tiara." Tiara menangkutkan tangannya. "Wah, saya jadi ngerepotin ibu sama bapak." Tiara menatap menu sarapan di atas meja. "Yang repot kan Bi Neneng, kita tinggal makan." Pak Bayu tertawa.
Ibu senang sekali bisa kenal dengan Neng Tia, berasa punya cucu. Bu Risma menarik kursi di samping putranya. Ibu memang begitu kalau baru ketemu dengan orang. Maklum, sehari-hari cuman Bineneng yang jadi teman ibu. Pak Bayu mengambil piring untuk ibunya. Kalau boleh tahu, Neng Tia ini tinggal di mana? Kok ibu nggak pernah lihat sebelumnya, padahal ibu sudah pada kenal orang sekitar sini. Saya baru 1 minggu tinggal di kampung ini, Bu. Dulu saya lahir di sini. Oh, pantas ibu baru lihat. Memangnya Neng Tia ini anak siapa? Siapa tahu ibu kenal. Saya tinggal di rumah kakek Hasan. Maksud Neng Tia, kakek Hasan yang tinggal di RT 05? Iya, Bu. Neng Tia ini siapanya Ustadz Hasan? Pak Bayu menatap tajam wajah Tiara. Saya sebenarnya cucu dari almarhum kakek Yusuf. Kakek Yusuf? Maksudnya Ustadz Yusuf pemilik pesantren? Iya, Pak. Saya anaknya Ibu Susi. Apa? Wajah Pak Bayu yang sebelumnya sumringah mendadak pucat. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.